Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Buka Mata News.id hadir kembali dengan program Kopi Tumpah. Hari ini hadir dengan konsep berbeda dari biasanya. Kami tak menghadirkan langsung narasumber ke studio, tapi wawancara by phone. Ini demi menaati imbauan pemerintah terkait COVID-19. Kopi Tumpah, tumpahkan idemu, tumpahkan ceritamu. Ya, saya akan mencoba menghubungi Bapak Ahmad Nur Hidayat, Koordinator Analisis Badan Supervisi Bank Indonesia dan pengamat kebijakan publik. Halo. Halo, selamat siang Mas. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hidayat, bagaimana kabar Pak? Sehat, Mas Taufik. Sehat-sehat saja di sini di rumah. Alhamdulillah. Saat ini Pak Hidayat lagi melakukan social distance ya. Di mana ini Pak, di rumah ya? Ya, posisi kita work from home. Kita ikuti himbauan pemerintah, social distance dan work from home. Oh iya, alhamdulillah. Iya. Oh iya Pak, bagaimana Pak Hidayat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara umum ini Pak setelah berjangkitnya wabah corona ini? Ekonomi Indonesia pasca 2 Maret setelah 2 orang warga negara kita positif corona ini terlihat memprihatinkan Mas ya, karena berbagai indikator makroekonomi itu terlihat warna merah, seperti misalkan nilai tukar. Sekarang hari Senin ini 23 Maret ini sedang menuju angka 17.000 untuk $1. Ya. Harga bursa pasar IHSG juga turun, jatuh sekarang menuju ke level 4.000. Sebelumnya 4.100. Jadi secara indikator makro Indonesia ini sedang khawatir ekonomi, keuangan dan sektor real kelihatan tidak bergerak, dan ini harus kita khawatirkan secara serius. Oh gitu ya. Menurut Bapak ini kira ini biasa-biasa saja atau mengkhawatirkan sekali nih? Ini situasinya mengkhawatirkan sekali. Oh gitu ya. Karena satu, ketidakmampuan kita terutama otoritas ya dalam mengenal virus corona ini. Jadi virus corona ini sebenarnya di dunia pun tidak ada yang tahu persis bagaimana perilaku alaminya dari virus ini. Jadi daya sebarnya begitu cepat, tingkat kematiannya juga tinggi, sehingga orang sekarang lebih prioritas menghentikan aktivitas ekonominya daripada jiwanya terancam. Ini secara grassroots begitu perasaan masyarakat. Meskipun ini tidak ditunjang oleh aturan yang tegas dan strong oleh pemerintah, terutama aturan apakah ini mau lockdown atau tidak, karena tanpa ada aturan yang tegas, rakyat juga akhirnya menyikapinya, oh ternyata kita boleh berbuat, masih kondisinya tidak sedarurat yang mereka bayangkan lah gitu kira-kira. Iya Pak. Ya, terus Pak, ini kan sekarang sudah mengutarakan sekali menurut Bapak ini. Kira-kira menurut apa yang harus dilakukan pihak istana dengan melihat pergerakan rupiah sekarang ini Pak? Jadi yang perlu dilakukan adalah mengembalikan kepercayaan, terutama kepercayaan publik, kepercayaan pasar kepada otoritas negara. Jadi otoritas negara ini harus melakukan upaya-upaya yang tegas, simple, dan penuh dengan keberanian. Misalkan adalah negara ketika melihat angka positif virus corona ini terus bertambah, maka negara tidak hanya menghimbau orang untuk melakukan social distancing,
Tapi mungkin bisa mengeluarkan sebuah kebijakan seperti misalkan karantina wilayah terbatas. Misalkan kita ini negara kepulauan. Bagaimana misalkan kita mengkarantina, kalau misalkan secara provinsi sulit, kita bisa mengkarantinanya terbatas secara pulau misalkan. Ini yang kena positif corona ini mayoritas di Pulau Jawa. Nah, pemerintah bisa melakukan misalkan sinyalnya mengkarantina Pulau Jawa, artinya tidak ada penerbangan yang masuk dan keluar dari Pulau Jawa untuk menghindari pulau-pulau yang lain terkena infeksi dari virus ini. Dan dengan begitu berarti tidak ada lagi penerbangan yang diizinkan, tidak ada lagi turis-turis yang masuk ke wilayah Pulau Jawa misalkan. Tapi di pulau lain mungkin masih diizinkan. Nah, ini tindakan strong ini akan kami percaya akan melahirkan satu kepercayaan di kalangan publik dan pasar, sehingga ini bisa meredam kepanikan yang terjadi hari ini di pasar, dan juga publik akan memperoleh sebuah kepercayaan, oh ternyata terutama di luar Jawa, oh ternyata pemerintah berusaha melindungi keselamatan kita. Ini kan ada satu kepercayaan yang baik. Yang pertama, Mas, karantina wilayah terbatas secara pulau. Yang kedua adalah, sedangkan mereka atau daerah-daerah yang terkena virus corona ini secara masif, seperti di Jakarta, ada Bogor juga, Bandung juga, ini diberikan stimulus. Pertama mereka diminta tetap di rumah, tapi negara juga memikirkan bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Mereka harus punya uang untuk membeli kebutuhan dasar. Pekerja-pekerja informal yang uangnya harian diperolehnya kan mereka nggak bisa bekerja karena himbauan atau karena aturan ini. Maka negara harus memberikan stimulus yang sifatnya adalah safety net, memberikan sejumlah uang kepada mereka, memastikan sembako ada di dapur-dapur mereka. Yang ketiga adalah UMKM ini juga yang terkena paling parah, karena mereka punya pegawai meskipun tidak banyak seperti perusahaan besar, dan pegawainya kan harus dirumahkan. Betul Pak. Dan mereka juga harus tetap membayar pegawai tersebut. Nah, ini dari bagaimana mereka bisa survive di era kondisi seperti ini. Nah, negara juga bisa memberikan insentif kepada UMKM tersebut dengan cara misalkan memberikan satu tunjangan untuk gaji karyawan yang dimiliki oleh UMKM ini ditanggung oleh negara. Intinya karantina wilayah, tindakan pemberian stimulus ekonomi, dan juga perhatian kepada sektor real, sektor pengusaha ini akan membuat kepercayaan negara ke publik kepercayaan negara di mata publik menjadi meningkat lebih baik. Nah, dengan begitu masyarakat akan tenang. Baru yang keempat adalah bagaimana memperbaiki manajemen rumah sakit dan ketersediaan tenaga medis serta perangkat medisnya. Nah, ini juga yang saat ini orang melihat keteteran dinas kesehatan, berbagai rumah sakit itu di Jakarta situasinya itu sudah tidak menampung pasien-pasien yang diduga positif. Jadi pasien-pasien positif itu dipulangkan ke rumah, dan ini sebetulnya mereka ini adalah carrier ya, mereka bisa menularkan ke anggota keluarga terdekat, dan ini yang menambah panik masyarakat hari ini, Mas. Begitu kira-kira. Oh iya, kasih Pak. Ini kan juga kemarin ada beberapa muncul pernyataan atau statement dari beberapa pengamat, termasuk mungkin Pak Yusri sama Hendra ini dia mengatakan mestinya pemerintah mendahulukan rakyat dan menomorduakan ekonomi. Menurut Pak Hidayat sendiri bagaimana ini Pak untuk saran-saran yang kemarin itu yang sudah muncul? Ya, saya setuju. Bahkan dalam kebijakan publik, negara, otoritas negara itu harus mengikuti aturan konstitusi. Konstitusi mengatakan melindungi tumpah darah Indonesia itu di tempat pertama dibandingkan yang lain-lain. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya itu nomor berikutnya. Jadi tujuan kita merdeka ini adalah yang pertama sekali adalah melindungi jiwa dulu. Kita bebas dari penjajahan, karena penjajahan membunuh jiwa-jiwa manusia yang tak bersalah. Makanya kita deklar kemerdekaan, kita lawan penjajah. Nah, ini juga sekarang saya sangat setuju sekali bahwa kebijakan prioritas negara adalah melindungi warganya dari penyakit ini secara at all cost gitu. Harusnya begitu logikanya. Sedangkan konsekuensi ekonomi pasti ada, dan kalau seandainya kita bisa mengatasi masalah kesehatan masyarakat ini lebih cepat, tentunya disrupsi ekonomi itu akan sedikit
skalanya, kecil skalanya, dan kemudian kita di masa yang akan datang bisa lebih speed up ekonomi. Jadi sebetulnya in the long run ekonomi kita akan better off kalau kita mengatasi kesehatannya secara cepat dan singkat gitu. Oh gitu Pak. Pak terakhir mungkin Pak Ahmad Nur Hidayat, mungkin ada imbauan sedikit terus mungkin buat pendengar Buka Mata News dari di Makassar, mungkin himbauannya kepada warga mungkin untuk melakukan mungkin tidak melakukan panik buying mungkin Pak Ahmad. Iya, himbauan saya pertama begini, kalau dari segi naturalnya virus corona ini, infection rate-nya ini sangat tinggi. Artinya siapapun bisa terkena tanpa ras, suku, bangsa dan sebagainya. Ini semua orang akan kena. Tapi persoalannya adalah kita berharap masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat punya antibodi yang bagus, punya ketahanan tubuh yang bagus. Sehingga ketika virus ini menyerang, maka kita bisa bertahan, bisa recover gitu. Nah, seruan saya kepada sahabat-sahabat Buka News di Makassar, di Sulawesi, di seluruh Indonesia, saya katakan satu, tetaplah kita menjaga diri untuk tetap di rumah, melakukan social distancing, tidak perlu keluar rumah. Tujuannya apa? Supaya kita tidak menularkan ke orang lain. Yang paling rentan dari virus ini adalah orang tua. Kalau bisa kita hindari bertemu dengan orang tua kita, terutama orang tua yang berumur di atas 70 tahun ke atas. Karena mereka yang paling rentan. Data di Italia menunjukkan 40% yang meninggal adalah kelompok ini. Ini menjadi pelajaran sehingga social distancing itu tidak cukup berhenti di situ, tapi harus dilakukan yang disebut dengan vertical interdiction. Artinya larangan mobilisasi vertikal. Jadi kita tidak perlu saat ini ya, dalam waktu yang 14 hari ini, kita tidak perlu mendatangi orang tua kita. Orang tua kita biarkan saja yang sudah ada yang ngurusin di rumah oleh keluarga kita, itu tidak perlu dijenguk dulu. Karena asumsinya mereka kalau seandainya kita adalah carrier dan mereka antibodinya lemah, maka mereka yang paling rentan dari peristiwa ini. Yang berikutnya adalah kalau kita sudah melakukan social distancing, berarti kita nggak perlu panic buying, kita nggak perlu membeli kebutuhan-kebutuhan pokok yang berlebihan. Karena kita tahu bahwa ke warung-warung tetap buka, negara tetap memberikan perhatian, sehingga tidak mungkin masyarakat dibiarkan social distancing tetap di rumah, tetapi ketersediaan sembakonya nggak dipikirin. Nah ini satu hal yang kita harus tahu itu, sehingga panic buying itu tidak akan terjadi kalau kita tidak akan terjadi dan tidak perlu terjadi, karena begitu kita panic buying yang rugi kita semua, harga-harga naik tiba-tiba, kemudian orang yang lebih di bawah kita nggak bisa beli bahan-bahan itu lagi. Ya betul Pak. Ya. Oh iya Pak, makasih banyak ini Pak Ahmad waktunya. Sama-sama, ya. Semoga teman-teman sehat. Siap. Makasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.